Aku masih sedikit mengingat kalau dulunya orang-orang di desa memanggilku dengan nama Nani. Ya, namaku Nani, tambahnya. Lalu ia mengajak Arham untuk bersiap-siap. Sudah, cukup obrolan kita kan? Lekas kita pergi sebelum mereka menyadari aku ada di sini. Arham menurut saja ketika tangannya digandeng Nani. Sewaktu ia mulai beranjak, bajunya ditarik seseorang dari belakang. Kepala Arham menoleh dan ia tahu siapa yang melakukannya. Bocah perempuan bermuka keriput tadi menahannya supaya tidak lari dari sana. Kedua matanya mendelik lebar, menakuti Arham yang mulai ketar-ketir. Dasar sial, ketahuan, makin Nani. Dengan penuh tenaga, ia layangkan telapak tangannya dan menghantam wajah si bocah tua tadi. Plak! Bocah malang tersebut terjungkal di lantai papan dengan keras. Arham takjub. Ternyata Nani sekuat itu. Tapi, gadis kecil tadi segera bangkit, lalu membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan deretan gigi taring yang berwarna hitam menjijikan. Dia menyerang untuk menggigit. Dengan santai Nani menendangkan kakinya hingga mengenai bagian lambung si bocah. Lagi-lagi ia terpental jatuh. Sedangkan Nani terkekeh puas melihat yang terkapar tidak berdaya. Bocah itu meringis kesakitan. Ia mulai menangis. Tidak disangka-sangka tangisannya semakin keras. Ia menjerit sejadi-jadinya. Suaranya yang lantang membahana, membelah keheningan malam. Arham dan Nani kelabakan. Dua sosok yang berada di luar pasti mendengar keributan yang mereka buat. Lari, pekik Nani. Cepat-cepat menarik tangan Arham menuju ke arah luar. Secepat mungkin mereka berhasil melompati jendela yang menganga di dapur. Walaupun Arham sempat terguling saat hendak mendarat. Suara-suara gaduh terdengar dari dalam gubuk yang mereka tinggalkan. Jelas penghuninya tahu bahwa Arham telah kabur. Bersamaan dengan itu terdengar bunyi lolongan aneh yang berasal dari sana. Suaranya menggigitkan bulu roma, melengking panjang, menyiratkan kemarahan yang begitu dalam. Nani terpekut. Rona di wajahnya menunjukkan rasa cemas. Dia marah karena kita kabur darinya. Cepat, tetap bersamaku. Perintah Nani lalu mulai berlari. Arham mengikuti kemana arah Nani bergerak membawanya. Satu tangannya digenggam kuat-kuat oleh gadis tersebut. Jarak mereka semakin menjauh dari gubuk tadi dan mulai memasuki area hutan yang rindang. Ketika keduanya tiba di wilayah tersebut, telinga Arham menangkap suara-suara dari kejauhan. Ia yakin betul, suara yang ia dengar itu tidak lain dan tidak bukan ialah bunyi kentongan yang dipukul. Tok tok tok, tok tok tok. Hati Arham jadi girang. Ia tahu warga desa pasti sedang mencari dirinya yang hilang. Suara ketokan-ketokan berbunyi semakin nyaring, semakin riuh dan kian mendekat. Arham berhenti berjalan. Nani menatapnya heran. Kenapa kau berhenti? Arham berkilah. Tidak kau dengar suara itu? Warga desa pasti sedang mencariku. Kita tunggu saja mereka di sini. Bola mata Nani membeliak. Ia memandang Arham dengan cekat. Kau sungguh tolol. Maksudmu apa? Serga Arham tersinggung. Bukannya mereka datang untuk menolong. Kau ini mau mati apa? Seharusnya kita tidak boleh berhenti sekarang, bentak Nani. Sejurus kemudian suara keriuhan tadi telah sampai di tempat mereka. Walau samar, mata Arham masih bisa melihat kemunculan segerombol warga desa yang menenteng obor dan kentongan bambu. Akhirnya aku selamat, gumam Arham. Cahaya yang berasal dari api obor menyinari kegelapan hutan walau biasnya temaram. Nani resah. Jari Arham digenggamnya kuat-kuat. Pemuda itu merasa aneh. Apa ada yang tidak beres, pikirnya. Dan segerombolan warga desa tadi
tiba-tiba saja berlari menerjang ke arah mereka berdua. Terangnya cahaya bulan purnama di malam hari itu membantu Arham dapat memperhatikan sekelilingnya, termasuk melihat sosok-sosok yang dikiranya penduduk desa. Mata mereka memancarkan sinar redup yang berwarna merah. Mereka juga meneriakkan kata-kata aneh yang ditunjukkan kepada Arham dan Nani. Hutan yang tadinya hening kini menjadi bising dan ramai. Lutut Arham bergetar hebat. Sudah jelas, orang-orang yang kelihatan beringas tersebut hendak membantai dirinya. Untung saja Nani sigap. Tidak mau membuang waktu, secepatnya ia tarik lagi Arham dan membawanya lari. Sosok-sosok bermata merah itu tidak mau kehilangan buruan mereka. Lari mereka semakin laju, gerakan mereka pun semakin tangkas. Senjata-senjata semacam parang maupun golok berterbangan dari tangan mereka. Namun tidak satu pun ada yang mengenai Arham maupun Nani. Tapi demi melihat benda-benda tajam sebanyak itu, Arham shock juga. Kau lihat, mereka bukan penduduk desa. Mereka penghuni gaib yang mendiami hutan. Teruslah berlari agar kau tidak jadi korban keganasan mereka. Jelas Nani. Di tengah-tengah kegelapan malam, keduanya menerobos belantara. Para penghuni hutan berbondong-bondong mengejar, bahkan jumlah mereka kian bertambah. Kondisi Nani tetap prima, walau telah berlari sekian jauh. Sayang, Arham tidak mampu mengimbangi. Fisiknya memang lemah. Kini ia mulai sempoyongan, kakinya sakit, jantungnya serasa muncul karena lari tanpa berhenti. Arham terhuyung, lalu ia tersandung akar pohon dan jatuh bergulung di tanah yang berlumpur. Ia berusaha untuk berdiri, tapi si nenek tua muncul di hadapannya. Di tangannya tergenggam sebilah tombak bermata runcing dan siap untuk dihujamkan ke dada Arham. Merasa nyawanya akan berakhir, Arham menutup mata. Ia pasrah jika harus mati. Si nenek tertawa keras seraya mengayunkan senjatanya. Sekian detik sebelum ujung tombak itu menyentuh Arham, Nani menabrak tubuh si nenek sekuat-kuatnya hingga ia terdorong jauh. Arham melongo melihat Nani menyerang wanita tua itu. Keduanya lalu bergumul hebat. Sebentar saja Nani sukses merampas tombak dari lawannya. Kemudian tanpa ampun ia tancapkan ujungnya tepat menembus kepala si nenek. Wanita renta itu menjerit dengan lengkingan keras sebelum akhirnya ia meregang nyawa dengan kondisi mengerikan. Tewasnya sang nenek kian menyulut amarah mereka yang mengejar Arham dan Nani. Nafsu membunuh mereka telah mencapai puncak. Situasinya semakin sulit, namun Nani belum mau menyerah. Dipaksanya Arham yang terduduk lemas untuk bangkit berdiri. Keduanya melanjutkan pelarian menuju desa. Langkah kaki Arham terseok-seok. Sebenarnya ia tidak mampu untuk bertahan lebih lama. Tenaga yang ia miliki telah mencapai batasnya. Lagipun, luas hutan ini seakan tidak berujung. Aku sudah tidak sanggup lagi berjalan terus. Sungguh, keluh Arham. Usai mengucapkan kalimat barusan, suara lolongan yang mereka dengar dari gubuk di sana tadi sekarang terdengar kembali. Namun kali ini nadanya jauh lebih menakutkan. Nani terkesiap. Ia sadar betul bahaya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Arham masih belum mau bergerak, padahal mereka sudah semestinya harus segera melarikan diri lagi. Sekali lagi ia memaksa Arham, tapi pria itu menggeleng lemah. Tenaganya telah terkuras total. Sekujur tulang di tubuhnya seperti mau lepas, apalagi di bagian kaki. Kau ini mirip banci, baru lari sedikit saja tapi kau sudah teler. Lelaki macam apa kau ini? Bentak Nani. Tapi Arham tidak ambil pusing. Kesal melihat tingkahnya, Nani menampar muka Arham dengan penuh emosi.
Kalau kau masih sayang nyawa, kau harus paksakan dirimu jika mau selamat. Jarak ke desa sudah tidak seberapa jauh dari sini. Kumohon jangan sia-siakan perjuanganku untukmu setelah melalui semua ini. Hati Arham mencelos setelah ditampar dan dibentak Nani. Lalu ia menuruti juga seruan wanita itu untuk kembali lari. Lolongan buas tadi memekakan telinga mereka, disusul dengan kemunculan sosok makhluk bertubuh jangkung dan berkaki kuda yang melompat menerobos pepohonan. Nyala merah di matanya menyemburatkan hawa jahat yang ketara. Sekali saja ia mengayunkan kaki hewannya, maka langkah yang dihasilkannya begitu panjang dan lebar. Sosok wanita itu yang dilihat Arham sewaktu di gubuk sebelumnya.